Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati Pak Bupati yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Sekda beserta dengan seluruh PD di Pesisir Selatan, yang kita hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pak Mukhwasim, beserta dengan anggota DPRD dari Provinsi dan juga Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya hadir bersama kami rombongan Safari Ramadan dari Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya adalah Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Bapak Haji Yufrizal MA dan Asisten Administrasi Umum Pak Andri Yudika, dan kemudian Kepala Bapeda, dan kemudian juga Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pak Era Sukma, dan kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pak Masrur, kemudian Biro Kesra, Biro Admin dan Biro Umum, dan hadir bersama kita yaitu pimpinan Bank Nagari, yaitu Pak Hendra Faisal, yaitu Divisi Usaha Syariah Kantor Cabang Painan, yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berhadir, para jemaah Masjid Raya Munawwarah yang dimuliakan Allah SWT. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Selalu beri salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lalui ini akan mengantarkan kita menjadi manusia terbaik, manusia istimewa. Bagaimana Allah katakan kepada kita, akan mengantarkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang-orang yang istimewa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling istimewa di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan derajat yang istimewa ini akan dapat kita peroleh, kita raih, sehingga pada saatnya nanti kita akan ditempatkan di surga oleh Allah SWT.
Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berhadir, banyak hikmah dan keutamaan bulan Ramadan. Di antara hikmah yang ada pada bulan Ramadan itu adalah mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan, meningkatkan kekompakan, meningkatkan kebersamaan. Betapa capek dan betapa letihnya ketika kita puasa. Alhamdulillah, pagi kita sahur, sorenya kita berbuka. Capek kita, letih kita, haus kita, lapar kita. Tapi alhamdulillah kita bisa berbuka. Jadi bayangkan betapa banyaknya antara saudara kita, jangankan untuk berbuka, untuk sahur saja mereka tidak miliki. Kenapa? Karena hambatan ekonomi yang mereka alami. Nah, maka itu ini diantaranya Ramadan itu menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan rasa solidaritas, merasakan akan kepayahan orang lain. Nah, dengan kita merasakan susahnya orang lain, maka akan tumbuh rasa kebersamaan, rasa peduli dan diri kita kepada orang yang susah tersebut. Kemudian pada bulan Ramadan ini bukan hanya yang wajib saja salat yang dirasakan berjamaah, bahkan salat sunat pun kita laksanakan secara berjamaah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Ramadan, ibadah-ibadah ada pada bulan Ramadan, yaitu meningkatkan dan mengokohkan semangat kebersamaan dan kesatuan di antara kita. Salat sunat tarawih yang kita laksanakan secara berjamaah, ramai kita, berbondong-bondong kita ke masjid untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Nah, hendaknya dengan amalan ibadah yang seperti ini juga meningkatkan kebersamaan kita, meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Dan kemudian menjelang khatib naik mimbar nantinya 1 Syawal, ada satu kewajiban yang mesti kita realisasikan, kita hadirkan, yaitu dengan membayar zakat. Rangkaian ibadah Ramadan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, maka ujungnya adalah pembuktian baik kita kaum muslimin kepada yang masih hidup pada menjelang khatib naik mimbar itu, maka kita lapangkan orang lain. Kita keluarkan sebagian harta kita, maka kita lapangkan saudara kita. Ini adalah bukti kebersamaan, bukti kepedulian dan persatuan kesatuan yang ada dalam diri kita. Dan ini yang ditumbuhkan, ini yang dikembangkan, dan ini yang dibina kepada kita selama Ramadan. Maka itu inilah di antara hikmah daripada Ramadan itu, yaitu mengokohkan semangat kekompakan, mengokohkan kepedulian, mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan yang memang pada saat sekarang ini sangat kita butuhkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam keluarga, dalam masyarakat, ataupun di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, yaitu butuh kebersamaan, butuh kekompakan, butuh persatuan. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa dan kemudian mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan di antara kita, baik di kalangan umat Islam ataupun juga di kalangan kita anak bangsa, ya, warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selepas Ramadan nanti
semangat persatuan kesatuan kita makin kuat, makin mantap, sehingga dengan persatuan itu, dengan kompakan itu, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, yang ada di tengah-tengah kita, akan bisa kita selesaikan. Permasalahan ekonomi, permasalahan pembangunan, permasalahan sosial, masyarakat dan yang lain. Nah, inilah diantara ya keutamaan atau juga hikmah pada Ramadan untuk diri kita, yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Rasa sekarang ini ya semangat persatuan ini sangat dibutuhkan, sangat penting. Pesisir selatan ini akan maju, akan cepat pembangunannya berjalan ketika masyarakat pesisir selatan, baik yang ada di kampung halaman ataupun juga dengan perantauan, bersama-sama dengan pemerintah pesisir selatan dalam rangka untuk urusan pembangunan itu sendiri. Demikian juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat akan cepat kita bangun, akan cepat kita majukan ketika adanya kebersamaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota di Sumatera Barat, adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, mudah-mudahan Ramadan akan mengantarkan kita untuk mengokohkan asas nasib penanggungan, rasa berbangsa bernegara, rasa berdaerah, rasa kita menjadi masyarakat Sumatera Barat, sehingga kita saling bahu-membahu dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan di pesisir selatan. Tidak akan mungkin kita akan cepat pembangunan akan berjalan kalau seandainya antara pemerintah dan masyarakat tidak menyatu. Masyarakat kemana dan pemerintah kemana, tidak ada titik temunya, akan lambat berkembang. Tapi kapan kita akan cepat? Ketika ada titik temu antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan rakyat. Nah, mudah-mudahan Ramadan juga akan mengokohkan sehingga akan mempercepat pembangunan di daerah kita, khususnya di pesisir selatan. Itu Bapak Ibu hadirin berakhir, dalam rangka itulah maka rombongan safari dakwah provinsi ini ramai yang hadir pada hari ini, dalam rangka untuk memupuk semangat kebersamaan, semangat kekompakan dengan masyarakat yang ada di pesisir selatan dan juga pemerintah pesisir selatan. Nah, mudah-mudahan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten, dan kemudian juga bersama dengan masyarakat pesisir, maka akan cepat berjalannya dan realisasinya pembangunan di daerah. Nah, untuk itulah untuk tahun 2022 ini lebih kurang ada kira-kira 400 miliar dana yang akan kita kucurkan untuk pesisir selatan. Di antaranya adalah untuk pendidikan, itu ada sebanyak 8,2 miliar. Untuk kesehatan ada 8 miliar. Untuk kehutanan, perhutanan sosial ada 7,9 miliar. Kemudian untuk dinas koperasi dan UMKM ada 1,2 miliar. Kemudian untuk dinas lingkungan, di dinas lingkup pertanian itu ada 99,9 miliar. Dan kemudian untuk dinas perkintan untuk selatan ini ada sebanyak 15,6 miliar. Kemudian untuk PSDA sumber daya air ada 14,3 miliar. Kemudian untuk dinas PUPR untuk jalan, jembatan
dan yang lainnya itu ada 20 miliar. Dan kemudian untuk APBN tahun 2022 ini ada sebanyak 140 miliar, yaitu untuk pembenahan jaringan irigasi yang ada di pesisir selatan. Nah, ini berbahagia ya, 240 miliar, kemudian ya ditambah dengan jumlah tadi itu kira-kira 300 ya, miliar yang akan kita alokasikan di pesisir selatan. Nah, ini akan bisa terlaksana. Ya, ini akan bisa terlaksana secara baik dengan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kaitan dengan misalnya irigasi, ada 140 miliar. Ya, maka tentu ini akan bisa berjalan adalah ketika Bapak Ibu memberikan dukungan, bagaimana pembebasan tanahnya, ya, jaringan sehingga bangunan jaringan itu akan bisa terlaksana. Sehingga memang di selatan akan bisa kita kurangi banjir dan kemudian sehingga kita akan benahi irigasinya, akan benahi sungai-sungainya, ya, sehingga banjir akan berkurang. Termasuk juga untuk dinas PSDA ya dari provinsi dan kemudian juga ya dari lingkup pertanian. Kita akan menjadikan ya Kecamatan Linggo Sari Beganti di selatan ini sebagai kecamatan percontohan untuk tanam padi organik di antara. Ya, nah inilah ya Bapak Ibu yang berhadir, mudah-mudahan ya anggaran yang kita alokasikan di pesisir selatan ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga ya ke depan pembangunan berjalan lancar dan kemudian ekonomi masyarakat meningkat dan kemudian sarana-prasarana yang diperlukan akan bisa teratasi. Terutama sekali adalah jalan yang ada di depan kita. Ini akan tersambung nanti insya Allah ya sampai ke Alahan Panjang. Ya, sehingga Bapak Ibu mau ke Solo lagi tidak perlu berputar lagi. Ya, bisa langsung dari sini nantinya. Ya. Nah, kini untuk malam ini juga ada akan dibagian untuk ya Masjid Raya Al-Munawwarah. Yang pertama itu ada 10 buah Al-Quran yang khusus ya disediakan oleh Kepala Dinas Bina Marga ya, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Aku itu orang pesisir ya, Pak Era Sukma Datuan Kudung ya, Kudung. Jadi Al-Quran bagian supaya masyarakat selatan kok dibimbing oleh Allah SWT dengan petunjuknya sehingga masuk surga. Jadi bukan hanya itu Pak, Pak Era Sukma juga membangun jalan ya, tapi yang sebagai kepala dinas ya Bina Marga Cipta Karya ya itu membangun jalan. Jadi Al-Quran bagian aku yang jalan dibangun pulau. Jadi jalan ke Serubo dibuka diantar, kemudian jalan ke Musaji di Mataram. Itu bangkunya visual ya masih Musaji di selatan ke Serami. Kemudian yang kedua berbahagia bantuan dari usaha syariah Bank Nagari. Ya, itu sebanyak 10 juta rupiah. Nah, kemudian dari rombongan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 50 juta rupiah. Mudah-mudahan insyaallah apa orang sekete bayu tak buat. Banyak saya tak buat. Sekurang sekete katanya. Nanti mau ambil balik ada apa kan? Dan 300 miliar tadi. Baik, demikian Bapak Ibu. Dan itu kepada Pak pengurus masjid ya kita akan serahkan dan mohon doa Bapak Ibu ya bahwa saya sekarang ini Bank Nagari ya sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk konversi menjadi Bank Nagari Umum Syariah.
mohon doa dan mohon bantuan. Ya, dan kemudian rekening-rekening Bapak Ibu mulailah dibuka di Bank Syariah, Bank Nagari Syariah. Masih mencapai proses konversi itu. Ya, please setuju awak Bank Mega konversi ke Syariah? Please setuju? Maaf Pak, aku tadi Pak Nagari setuju Pak. Cuma kayu capek urut Pak. Baik, demikian Bapak Ibu. Dan insya Allah ambo sampai subuh di situ. Nah, cuma sudah itu kemarin sampainya pagi itu. Pagi lah ambo sekarang. Ya. Oh iya. Ya. Jadi khusus kepada anak-anak kami, ya, tadi dah nanti menangkan ceramah tadi. Ya. Baik, kepada anak kami kita akan pilih 5 orang. Ya. Siapa yang bisa punya pertanyaan, ya, maka ya, pertanyaan pertama. Sebutkan judul ceramah dari Ustadz Ridho Muhammad Nur tadi. 7 tangan, siapa yang bisa? Ini nak bagi tahu tadi lagi. Tapi awal nak bagi tahu itu nak tahu. Ya. Untuk SD, SMP dan SMA ya. Ya. Maju. Ya, silakan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, sebutkan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Sebutkan suratnya dan ayat berapa. Tunjuk tangan. Mana? Ayo maju ke depan, maju ke depan. Iya, maju. Sini, maju ke depan. Tengah. Ya, maju. Ya. Kemudian tolong sebutkan cukup 2 poin saja isi ceramah daripada Ustadz M. Ridho Nur tadi. 2 poin saja. Dari sekian banyak pesan-pesan beliau. Ada yang bisa? Nah, itu makanya tadi yang diumumkan ya. Dan diumumkan maka ada yang perhatian. Ya. Baik. Ya. Nah, kalau gini mungkin berurang dulu. Ya. Jadi pertanyaan pertama, ya, judulnya ya. Kemudian ayat. Nah, silakan jawab. Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya, cita-citanya, dan kemudian jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Agustion. Cita-cita ingin menjadi guru. Judulnya Apa judulnya? apa ukuran puasa kita? Oh, berpuasa. Coba. Hai, takbir. Takbir. Terima kasih. Silakan sebutkan namanya, kelas berapa, cita-citanya mau jadi apa? Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Paulina, kelas 10. Ya, silakan.
cita-cita kalau bisa presiden Pak. Jadi memang sejarahnya kan memang presiden kan pernah dari Minang. Di mana tercatat? Yaitu Presiden Sapindra Negara, Mr. Sapindra Negara. Kemudian yang kedua Mr. Asad. Cuma kalau diakui ya, catat. Ini dalam perjuangan. Ya terus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana di antara diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah? Nama surat? Surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah. Jadi kau nampak kau tak cerah kau bisa Selatan. Kau ada calon presiden. Selagi menjadi calon tak dilarang. Ya, walaupun tak ada alasan untuk tidak menyatakan diri menjadi presiden. Baik, terima kasih berbahagia dan mohon maaf kalau terkurang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.